Halo sobat, selamat datang kembali di channel saya, channel Daniel Toga Darmawan. Pada video kali ini, saya ingin memberikan informasi tentang persyaratan terbaru dan prosedur protokol kesehatan terbaru untuk para kru member yang akan join ke kapal pesiar Royal Caribbean Group. Di tengah pandemi COVID-19 yang telah mewabah di hampir ke seluruh negara di dunia ini, beberapa kapal pesiar, terkhususnya kapal pesiar yang beroperasi di lautan Eropa, sudah memulai kembali operasionalnya. Dengan begitu, maka proses sign-on dan permintaan akan kru member akan meningkat jumlahnya, seperti yang telah terjadi di kapal AIDA pada tanggal 22 Juli 2020, telah memulai kembali memanggil para ABK-nya yang berasal dari Indonesia yang berjumlah 474 orang untuk sign on di negara Jerman. Mendengarkan berita ini merupakan kabar yang baik bagi seluruh para pelaut, terkhususnya pelaut yang bekerja di kapal pesiar. Namun begitu, pada saat ini proses sign on akan jauh berbeda dengan proses sign on sebelumnya, di mana untuk perusahaan Royal Caribbean Group, perusahaan ini mewajibkan para kru membernya untuk melakukan tes PCR terlebih dahulu sebelum sign on, yaitu 7 hari sebelum sign on. PCR test harus dilakukan 7 hari sebelum sign on. PCR bisa dilakukan oleh para kru membernya di Rumah Sakit Padma Batra yang berada di Provinsi Bali. Biaya untuk PCR tersebut gratis dan dibebankan oleh perusahaan Royal Caribbean Group. Namun begitu, untuk para kru member yang tinggal jauh dari kota Bali atau provinsi Bali, kru member dapat melakukan PCR di rumah sakit terdekat. Namun, kru member harus memastikan laporan hasil PCR tersebut ditulis dalam bahasa Inggris. Dan untuk proses tes PCR di rumah sakit terdekat, biayanya harus ditanggung oleh kru member terlebih dahulu dan akan dikembalikan setelah kru member akan join atau saat kru member sudah berada di kapal pesiar. Hasil tes PCR harus diserahkan 72 jam sebelum penerbangan. PCR tersebut harus dikirim ke alamat crewpcrresult@rccl.com. Saat melakukan pengiriman hasil tes PCR tersebut, kru member harus memastikan telah melampirkan nama lengkap dan juga employee ID pada subjek email. Jika teman-teman melakukan tes PCR di rumah sakit selain Padma Batra, kru member harus membawa kopi kwitansi pembayaran tes COVID-19 atau tes PCR saat sign on untuk mendapatkan biaya pengembalian saat berada di kapal pesiar. Selain proses sebelum penerbangan, proses saat embarkasi ke kapal pesiar juga jauh berbeda dari proses sebelum-sebelumnya, di mana saat embarkasi kru member akan dicek suhu tubuhnya terlebih dahulu. Jika suhu tubuh kru member tersebut normal, maka kru member akan dipersilakan untuk masuk ke dalam kapal pesiar. Setelah sudah berada di kapal pesiar, maka kru member akan diarahkan dan disuruh untuk masuk ke dalam kabin atau kamar yang telah disediakan untuk memulai proses karantina mandiri selama waktu 14 hari lamanya. Setelah proses karantina 14 hari lamanya telah selesai dan hasil tes COVID-19-nya menunjukkan hasil negatif, maka kru member sudah bisa memulai untuk bekerja kembali di kapal pesiar sesuai dengan tugas dan posisi yang dimiliki oleh kru member tersebut. Demikianlah beberapa inovasi atau perubahan terbaru mengenai proses
sign on crew member mulai dari rumah hingga saat berada di kapal pesiar. Semoga semua kapal pesiar di seluruh dunia kembali memulai bisnis dan operasional kembali. Sekian informasi saya pada kali ini. Semoga informasi ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, tombol like, dan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.